Oke, nah tadi setelah kita bisa mengirimkan data ke aplikasi yang lain, ya termasuk WhatsApp misalkan. Nah, sekarang kita mencoba membuat implicit intent yang mengirimkan sesuatu dan menerima hasil lain. Ya, jadi ada yang namanya start activity for result. Ya, ini untuk memanggil activity lain dengan menggunakan intent tertentu. Ya, perbedaan utama dari start activity adalah perilakunya. Nanti aplikasi yang dipanggil atau activity yang dipanggil itu akan mengembalikan data kepada activity atau aplikasi yang memanggil dia. Ya, contohnya gini. Jadi ada implicit intent yang minta akses ke kamera, aplikasi kameranya akan jalan, lalu mengambil foto atau selfie, ya. Hasilnya itu dikirimkan kembali ke aplikasi yang membuka kamera tadi. Ya, ini sebetulnya juga berlaku untuk explicit intent, tapi kali ini kita coba untuk implicit intent terlebih dahulu. Ya, jadi kita akan membuat kalau tombol cari atau icon personnya tadi, ya, kalau ini diklik, maka Android akan menampilkan aplikasi kontak. Lalu kita bisa pilih kontak yang ada, kemudian aplikasi kontak itu akan kembalikan nomor HP ke main activity kita. Ya, jadi tutorial ini akan mengikuti guideline dari Android developer, jadi kurang lebih sama nanti caranya. Ya, alur kerjanya seperti ini. Ya, jadi dari activity A itu dia memanggil start activity for result, ya, plus menambahkan sebuah konstanta untuk mengidentifikasikan activity sumbernya, ya, atau kita sebut request code di sini. Ya, itu dikirim ke activity B melakukan sesuatu, kemudian supaya bisa balik ke activity A, maka activity B perlu menyiapkan beberapa hal. Ya, yang pertama, menyiapkan hasilnya, set result, dengan result code tertentu, dengan request code tertentu juga, ya, ditambahkan dengan data, dan terakhir, dia memanggil finish. Ya, kita sudah pernah pakai finish beberapa kali untuk sekedar menutup activity sekarang, ya, tapi kita akan kombinasikan sekarang finish dengan mengeset hasil dan data yang nantinya akan dikembalikan ke activity A untuk bisa dibaca dan diolah lebih lanjut. Oke, jadi pertama-tama kita perlu bikin request code dulu. Ya, ini cukup main activity aja yang tahu. Jadi buatkan aja property ini di main activity. Ya, dia berupa integer biasa, bebas angkanya berapa. Oke, buatkan di sini file request select kontak misalkan sama dengan 1. Ya, lalu listenernya untuk icon ini kita bisa gunakan set n icon on click listener. Ya, dari teks inputnya sendiri langsung. Ya, caranya dalamnya isinya apa? Kita buatkan intent, tapi sekarang actionnya adalah pick. Ya, ada beberapa action yang bisa dia tangani, ya, action pick, action view, action edit, action insert. Ya, kemudian ini adalah MIME type untuk beberapa content type, ya. Diisi aja konteks contract.common.datakinds.phone.content type, ya, karena kita mau ngakses phone-nya saja. Ya, lalu terakhir dipanggil start activity for result. Ya. Nah, khusus untuk start activity for result, selain kita memasingkan intent, kita juga harus memasingkan request code-nya. Ya, request code ini akan ditambahkan ke intent, ya, lalu dikirim ke activity B. Activity B nanti setelah finish juga akan menyelesaikan intent tersebut, ya, lalu dikirim lagi ke activity A. Ya, activity A nanti tinggal ngecek request code-nya itu sama enggak dengan yang dia miliki. Ya, kalau sama berarti intent tersebut betul miliknya dia.
Ya, jadi itu konsepnya. Kita create send an icon on click listener-nya dulu ya. Oke, tadi saya ada di input HP, set on an icon ya, an icon on click listener. Nah, ini dia. Oke, lalu buatkan intent. Tapi sekarang langsung diisi action pick. Ya, action pick. Lalu saya change apply langsung aja. Type-nya adalah context contract dot common data kinds dot kita ambil font saja. Lalu passingkan content type. Di sini setelahnya, ya setelah intentnya selesai dibuat, kita start activity for result. Passingkan intentnya dulu, dan sekarang passingkan request code-nya. Ya, seperti ini caranya. Oke, kemudian, ya, nah ini kalau digambarkan dengan diagram yang sama tadi ya. Jadi kita punya week 12 kita aplikasinya, main activity kita nanti akan manggil phone contact app, ya dengan activity-nya sendiri, kita tidak tahu namanya, ya. Kita panggil start activity for result dengan menambahkan request code-nya adalah request select kontak. Ya, di sini kita masukkan angka 1. Nah, maka supaya aplikasi atau activity kita bisa membaca kembali hasil tersebut, ya, yang hasil di sini adalah intent yang dikirimkan dari aplikasi lain, maka kita harus mengoverride sebuah method namanya onActivityResult. Ya, method ini akan otomatis dipanggil setelah user nanti selesai memilih kontak ya. Jadi setelah activity di aplikasi kontaknya finish, ya, lalu dia akan kembali ke main activity kita dan onActivity result ini otomatis jalan. Ya, kita lihat 3 parameter ini. Request code itu adalah kode yang sama yang dikirimkan dari activity ini. Ya, jadi request select kontak yang tadi misalkan. Result code ini adalah kode untuk hasilnya, ya status hasilnya, bisa oke, bisa cancel, dan yang lain. Ya, kita hanya fokus ke result oke aja untuk sekarang. Yang lain nanti bisa dicek sendiri di developer Android ya. Kemudian terakhir data, ini adalah data tambahan yang diterima, ya dia jenisnya sebetulnya intent, jadi kita harus mengakses isinya dari intent ini nanti. Oke, lakukan override function tersebut, saya lakukan di sini ya, on activity result. Oke, ini untuk Android 4.01 saya tidak bisa ngapus supernya, entah kenapa. Ya, jadi kalau teman-teman mau ngikutin seperti yang di slide, ya kalau ini dihapus, Android Studio saya akan ngomel, dia minta super call. Ya, jadi tidak masalah, turutin aja. Nah, pertama-tama kita cek dulu result code-nya aja, ya, karena kita hanya tertarik kalau ada result code dan hasilnya adalah oke. Setelah result code-nya oke, baru kita cek request code-nya apa. Ya, apakah request code yang dikirimkan balik itu sama dengan request code yang kita punya. Kalau iya, baru kita proses lebih lanjut. Ya, jadi pertama-tama kita cek result code-nya dulu. If result code adalah activity result oke. Ya, kalau result-nya adalah oke, baru kita cek request code-nya. Ya, saya akan pakai when di sini. Request code. Kalau yang pertama adalah request select kontak, maka ngapain? Ya, di sini pasti panjang, maka saya kasih kurung kerawalnya dulu.
Langkah pertama kita baca datanya dari intent ini. Ya, lalu disimpan, beri nama filenya kontak URI. Ya, namanya kok aneh banget, itu ada maksudnya nanti. Ya, file kontak URI sama dengan data null.data. Nah, untuk bisa membaca kontak, ya kita akan menggunakan objek namanya kursor. Jadi ini kursor yang sama mirip sekali dengan kursor database ya. Kalau teman-teman pernah dengar kursor di database, entah di SQL Server atau di SQLite atau yang lain ya. Method yang akan kita gunakan namanya query. Nah, dia butuh field apa saja yang mau diambil. Untuk sekarang kita cuma butuh satu field aja, ya, yaitu contacts contract, common data kinds, phone. Kita butuh numbernya saja. Ya, jadi tambahkan 2 baris ini yang dicetak tebal. Ya, namanya adalah file projection. File projection sama dengan array of. Saya turunkan ke bawah ya. Array of-nya adalah common contacts contract dulu. Contacts contracts, common data kinds, phone, dan kita ambil numbernya saja. Ya, setelah itu kita baru bikinkan kursornya, content resolver.query, kontak URI, projection 000. Ini apa? Sebentar lagi kita pelajari bersama. Ya, sementara ini ketikkan dulu var kursor adalah content resolver.query. Pertama adalah kontak URI-nya dulu, lalu projection, dan sisanya adalah 0. Ya, nah kita lihat di sini. Ya, file projection itu field apa saja yang mau ditampilkan. Kita cuma butuh nomor telepon untuk saat ini ya. Sementara itu, content resolver query ini membuat objek kursor. Langsung aja deh ke baris ini ya, yang kelihatannya aneh banget ini. Ya, ini boleh dibayangkan seperti bikin SQL. Ya, jadi tabel ini mencoba menyetarakan antara argumennya query dengan SQL select ya. Jadi URI itu sama dengan from. Ya, jadi URI itu dipetakan ke tabel pada table name. Projection ini adalah select kolomnya. Ya, biasanya kan select bintang atau select kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, itu dimasukkan di projection. Kemudian parameter ketiga itu namanya selection. Ini adalah where-nya. Ya, selection ini memberikan kriteria untuk memilih row-nya. Ya, lalu selection arguments ini tidak ada penyetaraannya di query sih, ya. Biasanya mirip dengan tanda tanya kalau kita pakai prepare statement. Ya, lalu yang terakhir itu adalah sort order, ini sama dengan order by. Nah, untuk sekarang kita cuma tertarik satu field, ya, yaitu phone number dari kontak URI, ya, sehingga kita tidak perlu where, tidak perlu argument, dan tidak perlu order by. Nah, kalau error seperti ini, ya, kenapa? Karena kontak URI ini jenisnya adalah URI nullable, sementara query itu mintanya adalah URI saja. Ya, ini bisa diatasi dengan block let. Ya, jadi wrapped with null.let seperti ini. Ya, biarkan aja. Kalau mau lebih rapi, boleh diturunkan ke bawah seperti ini ya. Nah, begini. Yang belum tahu blocklet itu apa, boleh simak penjelasan saya tentang Kotlin dan Null ya. Link untuk ke video itu saya taruh di description di bawah. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Kalau kursornya ini ternyata tidak null dan bisa di move to first, ya artinya ada datanya, maka baru kita dapatkan. Oke, karena kursornya tadi bisa null, saya pakai blocklet yang sama, kursor null.let.
lalu saya pakai if it.move to first, ya kalau ada datanya baru kita bisa akses ya. File HP sama dengan cursor.getString ke 0, ya. Ini adalah nomor indeks di projection, ya tentu saja dimulai dari 0 ya. File HP sama dengan it.getString indeks ke 0, baru kita bisa masukkan ke edit hp.setText HP. Nah, seperti itu caranya. Ya, ini memang agak panjang. Oke, waktunya uji coba sekarang ya. Silakan dijalankan. Kalau di emulator, maka teman-teman harus menambahkan beberapa kontak terlebih dahulu ya. Ya, tadi saya sudah menambahkan beberapa kontak. Cuman satu sih sebetulnya, tapi tidak masalah. Yang penting ada. Ya, minimal satu. Kalau mau nambahkan beberapa, silakan tambahkan sendiri. Yang pakai HP sendiri tentunya aman ya, karena di HP pasti kontaknya ada banyak. Nah, silakan klik di icon people ini, ya, diklik. Akan ada kontak user seperti ini. Tampilannya tentu saja beda untuk masing-masing HP dan jenis Android-nya ya. Oke, saya pilih Kualalala yang ini. Maka nomor teleponnya akan otomatis masuk ke edit HP. Ya, dicocokkan dulu. Nomornya adalah 081234567890 ya. Kalau saya klik, oke, masuknya betul ya. 081234567890. Nah, itu adalah salah satu demonstrasi ya bahwa untuk implicit intent kita bisa memanggil activity atau application lain ya bawaannya Android ya, lalu bisa mengembalikan hasil dan hasilnya kita baca kembali dengan menggunakan method namanya onActivityResult. Ya, jadi kembali ke diagram tadi, ya. Font contact app activity-nya itu mengembalikan sesuatu ya yang ditangkap oleh onActivityResult dengan request code-nya adalah request select contact, result-nya adalah result OK, dan datanya sendiri adalah nomor telepon yang kita pilih. Ya, nah kenapa kita butuh request code? Ilustrasinya seperti ini. Nah, fungsi onActivityResult itu nanti akan menghandle semua request hasil intent yang kembali ke dirinya, ya ke main activity dalam hal ini. Ya, sehingga kita membutuhkan request code itu untuk identifikasi. Ini intent dari siapa tadi? Ya, contoh nih, ya. Misalkan Big 12 kita itu manggil phone contact activity yang tadi, ya ini sudah request select contact. Tapi nanti ada intent juga ke kamera app, ya, maka kita harus kasih kode yang lain, misalkan request capture foto. Ya, dan misalkan juga main activity kita ternyata manggil image gallery app. Ya, maka kita butuh identifier lain, request pick image, ya. Dan ini nilainya tentu saja beda-beda, ya. Nilainya bebas, tergantung kita. Jadi misalkan request select contact tadi 1, request capture foto 2, request pick image 1000 misalkan, itu boleh. Ya, yang penting tiga-tiganya beda. Ya, jadi itu kegunaannya request code. Oke, nah berikutnya kita akan mencoba ya, kalau tadi diberitahu bahwa start activity for result ini tidak hanya untuk implicit intent, tapi bisa juga digunakan untuk explicit intent. Ya. Nah, untuk explicit intent gimana caranya kita bisa menangkap hasil dari activity lain ke activity kita dengan start activity for result? Ya, caranya akan kita bahas bersama di video yang berikutnya ya, jangan kemana-mana dulu.